kata nur dalam Al-Quran, nur dalam Al-Quran yang artinya cahaya 43 kali, sedangkan hayat artinya hidup dalam Al-Quran 76 kali. Jadi kalau nur itu berapa dalam Al-Quran? 43 kali artinya cahaya. Hayat artinya hidup dalam Al-Quran 76 kali. Itu kebutuhan, cahaya hidup, cahaya hidup, cahaya kehidupan. Hidup tanpa cahaya, Masya Allah, berat sekali. Atau ada cahaya tapi tidak hidup, ada Al-Quran tidak pernah dibaca, ada musola tidak pernah ditempati sholat, ada kitab suci tidak pernah dipelajari. Itu cahaya tapi tidak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah pertemukan kita di akhir pekan ini, dan kita minta kepada Allah kita isi akhir pekan kita dengan kebaikan. Semoga Allah isi awal pekan kita dan sepenuh pekan kedepannya dengan kebaikan juga. Kita isi akhir pekan ini dengan mengkaji ilmu tentang Al-Quran. Kita minta kepada Allah semoga Al-Quran mengisi hati kita di sisa hari lainnya, termasuk di hari ini. Dan Alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk berkumpul dan bertatap muka meskipun melalui media. Namun kita berharap minta kepada Allah itu tidak mengurangi keberkahan kita untuk bisa bermujalasah, untuk talabul ilmi, untuk mengkaji Quran, untuk mendapatkan ilmu dan doa-doa serta ampunan dari para malaikat. Dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah semoga setiap kali kita bersalawat kepada beliau, Allah tumbuhkan terus rasa cinta di hati kita. Allah tumbuh suburkan semangat kita untuk mengikuti risalah, untuk menjalankan teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW, para sahabat dan para generasi sesudahnya yang sudah memberikan pattern, pola kebaikan kepada kita, yang dengan itu kita follow pola kebaikan itu, maka kita akan mencapai semua kebaikan apa yang sudah mereka capai sebelumnya. Maka kita minta kepada Allah dengan banyak salawat, Allah berikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Para sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu di Quran Fest, The Next Level of Hijrah. Kami ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, and welcome di kegiatan kita ini di Talabul Ilmi. Sebelumnya kami ingin memberikan informasi dua hal. Yang pertama adalah karena ini Talabul Ilmi dan kita mengkaji Al-Quran, kalamullah, ucapannya Allah, maka perlu ada adabnya. Kita perlu memperhatikan adab. Kalau perlu kita berwudu dulu, bersuci dalam keadaan suci, menggunakan pakaian yang terbaik, menyiapkan alat tulis, masih ada beberapa menit sebelum kajian dimulai, dan kita minta kepada Allah diberikan keberkahan dari ilmu, karena yang dicari dari ilmu bukan koleksi maklumat, bukan koleksi ilmu tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau koleksi itu hard disk lebih baik dari kita, Wikipedia lebih baik dari kita, Google lebih baik dari kita, situs-situs lain itu lebih baik dari kita. Bahkan iblis punya ilmu pengetahuan yang jauh di atas kita. Tapi ternyata bukan itu yang dicari dari ilmu. Yang dicari dari ilmu adalah keberkahan itu. Maka dengan sedikit ilmu mungkin yang kita pelajari, Allah berikan berkah, dia manfaat untuk ilmu kita, amal kita, diri kita, hidup kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, serta negara dan planet ini. Maka sebelum memulai kita perlu menyiapkan diri, yang pertama. Dan yang kedua adalah saya ingin sampaikan sebuah tips untuk bekerja satu hal mendapatkan pahala dua. Rasul mengatakan innad dala 'alal khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya yang nunjukin kepada kebaikan persis sama dengan pelakunya. Rasul tidak mengatakan ka ajri fa'ilihi, Rasul kat ajr, Rasul katakan kafa'ilihi, persis sama dengan pelakunya. Artinya apa? Kalau kita ngajak orang lain melakukan, kita dapat pahala. Orang yang melakukan dapat pahala, kita dapat. Allah muliakan mereka, kita dimuliakan Allah. Allah berkahi anak keturunan dan keluarga mereka, kita juga dapat hal yang sama. Karena Rasul teksnya mengatakan persis seperti pelakunya, bukan pahala saja. Maka ini kesempatan kita untuk share sebanyak-banyaknya kursi hikmah.id. Orang nonton ini mendapatkan ilmu di sini,
Dan kita minta kepada Allah seperti yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, semoga orang yang mendapatkan info ini dari kita mengalirkan pahala kebaikan untuk kita bersama. Dan kami infokan insyaallah Quran Fest akan selalu ada selama 3 pekan. Kemarin 1 pekan sudah berlangsung 2 pertemuan, dan insyaallah Sabtu dan Ahad ini, dan insyaallah nanti juga akan ada sebuah 5 pertemuan di akhir di Sabtu depan sebagai pertemuan terakhir ataupun penutup. Dan kami sampaikan bahwa kegiatan ini ada di kursihikmah.id, maka buat teman-teman sahabat Quran semuanya untuk stay tune di kursihikmah.id. Kita akan mencapai acara inti kita, yaitu mendengarkan kajian, mendengarkan materi, mendengarkan ilmu, yaitu tentang nur yang akan insya Allah akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar dengan cahaya tersebut. Sebagaimana kita di dalam dunia, kalau tanpa cahaya gelap bisa nabrak kemana-mana, juga seperti itu. Maka sebelum kita mencapai materi yang masuk ke materi inti, saya ingin perkenalkan dulu kepada pemateri kita. Aslinya Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur ini sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan para masyarakat muslimin Indonesia, para lebih utamanya para ahli ilmu, para santri-santri, tetapi mungkin ada yang belum kenal karena dalam kaidah bahasa Arab ada al-mu'arraf atau al-ma'rifah la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui itu tidak perlu dikenalkan, Ustaz. Iya. Jadi Gus Qayyum sudah sangat masyhur, kalau kita lihat di YouTube-nya juga banyak kajian beliau. Kalau saya sering lihat itu ciri khasnya beliau saya sangat suka sekali. Yaitu ketika membahas sebuah materi, beliau sediakan kitab di samping-sampingnya, sediakan rujukan, dan ketika saya mendengarkan kitabnya apa, saya cari langsung Ustaz kitabnya. Masya Allah. Biasanya seperti itu. Jadi tetapi meskipun karena sudah ini aslinya tidak sopan Ustaz mengenalkan kepada yang sudah masyhur, sudah ma'ruf dikenalkan. Itu kalau bahasa Arab itu ta'riful ma'rifah tankir. Memperkenalkan yang sudah diketahui itu malah tankir, malah membuat tidak terkenal. Kayak gitu. Iya. Seperti itu Ustaz. Menarik. Tetapi dalam kaidah ushul fikih ada mengatakan wa ma min amin illa wa qad khussisa. Tidaklah setiap yang umum pasti ada pengkhususnya. Meskipun guru kita Kiai Abdul Qayyum Mansur ini sudah terkenal bagi masyarakat umum, bagi santri, bagi ahli ilmu, tapi pasti ada yang khusus, ada beberapa orang yang tidak kenal. Karena tidak ada yang umum, pasti ada yang mengkhususkannya. Dan saya ingin memperkenalkan kepada yang khusus tersebut, orang-orang khusus yang belum mungkin baru kenal namanya dari poster-poster yang tersebar. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, biasa dipanggil Abah oleh para santri-santrinya. Beliau sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nur Lasem. An-Nur namanya sama Ustaz. Pondok Pesantren An-Nur, dan pembahasan kita saat ini adalah Nur juga. Nurun ala Nur. Masya Allah. Ini lebih baik Ustaz. Nurun ala Nur, Nur lagi Ustaz. Saya makin penasaran ini pembahasan seperti apa ini Ustaz. Insyaallah. Jadi beliau menggantikan ayahanda beliau al-maghfurlah Kiai Haji Mansur Khalil setelah wafat beliau pada tahun ke-2002. Semoga Allah melapangkan alam barzahnya, kuburannya, dan semoga kita bisa mengikuti jejak para guru-guru kita, para ulama kita, yang termasuk juga Kiai Haji Mansur Khalil al-Maghfurlah rahimahullah ta'ala. Baik, kita memasuki acara inti kita, yaitu materi dari guru kita, Kiai kita, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Maka kita persilahkan. Assalamualaikum Kiai, semoga jenengan, semoga antum dan keluarga sehat walafiat, dan juga para santri. Ini para santri juga kabarnya sedang nobar juga, maka kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para santri Gus Qayyum. Maka falyatafadhol kula sumanggaake panjenengane Gus Qayyum, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik dan sehat. Semoga kita diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberi keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan
bahwa di dalam Al-Quran cahaya atau nur disebut 43 kali dalam Al-Quran. Kata nur yang arti cahaya, Al-Quran diantaranya menjelaskan tentang cahaya hissi atau nur hissi, cahaya yang kelihatan oleh indera mata, seperti di dalam surat Nuh ayat 16. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Dan Allah menjadikan bulan di dalam langitnya Allah menjadikan bulan nuran sebagai cahaya. Ini cahaya bulan kelihatan oleh mata, disebut dengan nur hissi, cahaya yang bisa dilihat oleh indera mata. Kemudian Al-Quran juga bicara tentang nur ma'nawi, cahaya yang tidak kelihatan mata. Dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah maka orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, maka dia di atas cahaya dari Tuhannya, fahuwa ala nurim min rabbih. Orang ini apakah sama dengan orang yang hatinya membatu, menolak Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini cahaya hati menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima Islam, maka ini disebut nur ma'nawi, cahaya yang tidak kelihatan mata, tetapi cahaya ini ada di dalam hati manusia. Al-Quranul Karim sebagai cahaya juga disebut dalam Al-Quran itu sendiri di surat An-Nisa ayat 174. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan aku turunkan kepada kamu sekalian cahaya yang membawa penjelasan, membawa bayan, hidayah yang jelas, nasihat yang jelas, arahan yang jelas, bimbingan yang jelas. Ini Al-Quran sebagai nuram mubinan, cahaya yang membawa penjelasan, cahaya yang jelas. Bagaimana Al-Quran sebagai nuram mubinan, cahaya yang membawa penjelasan? Al-Quranul Karim sebagai cahaya, setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Bahkan cahaya Al-Quran ini manfaatnya, faedahnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Mulai dari ilmu pengetahuan yang diinformasikan, diisarahkan oleh Al-Quran, kemudian ilmu kemasyarakatan, ilmu ijtima' juga ditata oleh Al-Quran. Kemudian bagaimana iktisad dalam berekonomi juga ditata oleh Al-Quran. Bagaimana as-siyasah, cara berpolitik yang beradab juga ditata oleh Al-Quran. Ini semua cahaya-cahaya yang manfaat bagi seluruh manusia
dari Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang berkah ini, kami akan menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan cahaya Al-Quran. Yang pertama, ialah nurul adab ma'al Quran. Cahaya sikap tata krama terhadap Al-Quran. Kita tata krama terhadap Al-Quran. Cara membawanya juga sopan. Cara meletakkannya juga sopan. Kita membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran dengan berwudu, dengan suci. Meletakkan Al-Quran pada tempat yang mulia. Bahkan kita kalau selesai membaca Al-Quran, cium Al-Quran bukan untuk menyembahnya, tapi mencium. Itu juga dilakukan oleh sebagian ulama. Ini namanya nurul adab, cahaya tata krama bersama Al-Quran. Saya baca di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, di jilid 8 halaman 336 diceritakan tentang Bishr bin Haris Al-Hafi, seorang sufi yang namanya harum di dunia tasawuf, khususnya di dunia tarbiyah Islam, di dunia tahdibun nufus, pensucian jiwa, ilmu-ilmu spiritual. Sangat melegenda nama Bishr bin Haris Al-Hafi. Bagaimana beliau bisa harum namanya? Beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau berjalan di satu jalan, melewati ada satu kertas. Kertas itu kemudian diangkat oleh beliau. Ternyata kertas yang ada di jalan itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat Al-Qur'annya tertulis. Beliau kemudian melakukan sikap tata krama. Kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu diangkat oleh beliau. Kemudian beliau mempunyai 2 dirham. Mempunyai uang 2 dirham. Lalu dibelikan minyak wangi yang mahal. Kertas yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian diolesi dengan minyak wangi yang mahal. Karena untuk hormat dengan Al-Quran. Setelah itu dilakukan, apa kata beliau? Fanimtu tilkal lailah. Maka malam itu aku bermimpi. Fara'aitu fil manami ka'anna qailan yaqulu li. Aku bermimpi di dalam tidur itu seolah-olah ada panggilan kepadaku. Wahai Haris, engkau mengangkat namaku dari jalan. Engkau harumkan namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau harumkan, yakni kertasnya engkau harumkan. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Akan aku harumkan namamu di dunia dan akhirat. Ini namanya nurul adab ma'al Quran. Cahaya tata krama bersama Al-Quran. Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Kemudian yang kedua, nurul istifadah minal Quran. Cahaya mengambil faidah dari Al-Quran. Cahaya mengambil manfaat dari Al-Quran.
Cahaya mengambil ilmu dari Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran. Saya baca di dalam kitab Mausu'ah Gharaib Qasas karya Ahmad Salim Banduilan, halaman 171 172, diceritakan ada satu kejadian, ada satu rumah sakit di Amerika Serikat. Di sana terjadi 2 bayi lahir, tetapi perawatnya ini lupa memberikan tali identitas bahwa bayi A laki-laki ini dengan ibu siapa, bayi B perempuan ini dengan ibu siapa. 2 bayi lahir, laki-laki dan perempuan. Tapi perawatnya ini lupa memberi tali identitas. Maka dokter yang ada di rumah sakit Amerika Serikat itu bingung bagaimana untuk menetapkan ini bayi perempuan dengan ibu siapa, ini bayi laki-laki dengan ibu siapa. Maka dokter yang berkebangsaan Amerika Serikat bertanya kepada salah satu dokter yang kebetulan berkebangsaan Mesir dan beragama Islam, bekerja di rumah sakit Amerika Serikat. Dokter Amerika bertanya, katanya Al-Quran itu lengkap, bisa menjawab semua persoalan, bisa memberi hidayah. Kalau persoalan seperti ini, bagaimana solusi dari Al-Quran untuk kita tahu siapa ibunya bayi laki-laki, siapa ibunya bayi perempuan? Bagaimana Al-Quran kita ambil faedahnya, kita ambil petunjuknya? Akhirnya dokter yang berkebangsaan Mesir itu meminta tempo waktu untuk mencari jawaban. Kemudian dokter Mesir ini berangkat, summa safarat tabib ila Misra. Kemudian dokter yang berkebangsaan Mesir itu pulang ke Mesir dan menceritakan kasus itu kepada salah satu ulama Al-Azhar. Kemudian menanyakan persoalan itu kepada ulama Al-Azhar. Seorang ulama dari Al-Azhar menjawab, saya bukan ahli kedokteran, tapi akan aku bacakan ayat Al-Quran. Saufa akra'u laka ayatan minal Quran wa anta tufakkiru biha. Lalu fikirkan, fasatajidul halla biiznillah, maka kamu akan mendapatkan solusi memecahkan masalah dari ayat yang aku bacakan dengan izin Allah. Lalu seorang ulama Al-Azhar itu membaca ayat lizzakari mislu haddil unsayain. Bagi anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Akhirnya dianalisis. Ayat ini lizzakari mislu haddil unsayain, bagi anak laki-laki sama bagian 2 anak perempuan. Akhirnya dokter Mesir ini mulai menganalisis. Dari ayat ini dianalisa. Lalu beliau dokter Mesir ini berangkat lagi ke Amerika Serikat dan menyatakan kepada dokter Amerika Serikat bahwa
ada satu ayat Al-Quran, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, maka kita lihat ternyata kadar susu yang ada di tetek ibu laki-laki ala anna kamiyatal halib, kadar jumlah susu fi sadyi ummi zakari, di payudara tetek ibu bayi laki-laki, di'ful kamiyah, berlipat dari jumlah susu, inda ummil unsa, pada ibunya bayi perempuan. Maka kalau ibu bayi laki-laki ini, kadar susu yang ada pada teteknya itu lebih banyak. Satu. Kemudian lebih banyak berlipat daripada ibu bayi perempuan. Yang kedua, wa anna nisbatal amlah wal vitaminat, prosentase kadar garam dan vitamin allati yahtawiha halibu ummi zakari, yang ada pada susu ibu laki-laki, hiya aidon, begitu juga di'fuma inda ummil unsa, berlipat daripada kadar garam dan kadar vitamin yang ada pada ibu bayi perempuan. Akhirnya analisa ini disetujui oleh dokter Amerika Serikat dan diterima. Maka ditetapkanlah ibu bayi laki-laki ialah yang kadar susunya lebih banyak, kadar garamnya lebih banyak, kadar vitaminnya lebih banyak daripada ibunya bayi perempuan. Dan akhirnya dokter Amerika Serikat itu masuk agama Islam. Wa alal fawri, seketika aslamat tabib al-amrikiyu, masuk Islamlah dokter Amerika Serikat. Ini namanya nurul istifadah minal Quran, cahaya mengambil faidah dari Al-Quran. Kemudian cahaya Al-Quran sampai ke alam barzah. Ini yang ketiga. Cahaya Al-Quran di alam barzah. Saya baca di dalam kitab Tuhfadul Akhwazi, Syarah Sunan Tirmidzi, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, kebangsaan India, di juz 8 halaman 202. Hadis nomor 2890. Hadis Tirmidzi nomor 2890. Diceritakan suatu ketika salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan khibah. Khibah itu tenda kemah. Dalam kitab Tuhfadul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, khibah itu kemah yang terbuat min wabarin, bulu onta, au sufin atau bulu domba, wa yakunu ala amudaini, tiangnya cuma 2, au salasa atau 3 tiang. Jadi kemah yang terbuat dari bulu onta atau bulu domba dengan 2 tiang atau 3 tiang. Itu sedang didirikan oleh salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi mendirikan kemah tersebut, tidak menyangka ternyata tempat yang di atasnya didirikan kemah itu kuburan.
di bawahnya itu kuburan. Maka dia tidak menyangka kalau di bawahnya itu kuburan. Faidah qabru insan, ada kuburan manusia. Yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada manusia di dalam kuburan membaca surat Al-Mulku awal juz 29 hatta khotamaha, sampai selesai. Akhirnya sahabat Nabi ini yang mendirikan kemah, yang mendengar orang di dalam kubur membaca surat Al-Mulku sampai selesai, melaporkan peristiwa ini kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi kita mengatakan SAW, hiyal mani'ah. Surat Al-Mulku itu surat yang mencegah. Mencegah dari siksa kubur, juga mencegah, menghindarkan manusia dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang membawa pada siksa kubur. Di dalam syarahnya Tuhfatul Ahwadi, surat Al-Mulku dipelajari, dibaca, direnungi, dihayati, diamalkan, membawa keselamatan manusia dari dosa-dosa, maksiat-maksiat yang membawa pada siksa kubur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hiyal munjiyah. Surat Al-Mulku adalah penyelamat. Tunjihi min azabil qabri. Menyelamatkan orang itu, menyelamatkan mayit yang ada dalam kubur tersebut dari siksa kubur. Ini keutamaan surat Al-Mulku. Cahaya di dalam kubur manusia. Yang keempat adalah nurul istishfa bil Quran. Cahaya mengambil pengobatan dari Al-Quran. Cahaya mengambil pengobatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan obat dari Al-Quran. Saya baca di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jilid 4, halaman 165 sampai halaman 166. Diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan bersujud. Rasulullah SAW disengat oleh kalajengking persis pada jari-jari Nabi SAW. Maka begitu selesai sholat, Rasulullah SAW mengambil wadah berisi air dan garam. Summa da'a bi'ina'in fihi ma'un wa milhun. Mengambil wadah berisi air dan garam. Kemudian faja'ala yada'u mawdi'al ladghah. Faja'ala yada'u mawdi'al ladghah. Maka Rasulullah meletakkan bagian jari-jari yang digigit, yang disengat oleh kalajengking itu, dimasukkan dalam air yang bercampur dengan garam. Filma wal milhi. Diletakkan dalam air yang bercampur dengan garam. Kemudian wa yaqra'u, Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidzatain, dan 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Berarti 3 surat dibaca hatta sakanat, sehingga reda
tidak terasa lagi, tidak berefek lagi binatang neurotoksin tersebut. Karena kalajengking itu termasuk binatang neurotoksin yang racunnya itu mengganggu saraf manusia. Hatta sakinat, sehingga reda sampai tidak terasa sakit. Ini namanya cahaya mendapatkan pengobatan dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan jangan lemparkan dirimu pada kerusakan. Termasuk hindari mengkonsumsi apa-apa yang bisa merusak kesehatan. Mulai dari minuman keras, alkohol, merokok, ini dihindari. Karena bagaimanapun, minuman keras, alkohol, merokok sangat mengganggu kesehatan, merusak dan mengganggu kesehatan manusia. Cahaya Al-Quran ialah menjaga jasmani manusia dan ruhani manusia. Ini yang kelima. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 6316. Hadis nomor 6316. Ada doa Rasulullah SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di dalam hati kami cahaya. Wa fi basari nuran. Di dalam mata kami, penglihatan kami, jadikan cahaya. Wa fi sam'i nuran. Dan di dalam telinga, pendengaran kami, jadikan cahaya. Jadikan cahaya. Wa an yamini nuran. Dan dari sebelah kanan kami, jadikan cahaya. Wa an yasari nuran. Dan dari sebelah kiri kami, jadikan cahaya. Wa fauqi nuran, wa an yasari nuran, dan dari sebelah kiri kami jadikan cahaya. Wa fauqi nuran, dari atas kami jadikan cahaya. Wa tahti nuran, dari bawah kami jadikan cahaya. Wa amami nuran, dari depan kami jadikan cahaya. Wa khalfi nuran, dari belakang kami jadikan cahaya. Wa ja'alli nuran, dan jadikan kepada kami kesempurnaan cahaya. Nah, ini cahaya di atas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kepada guru kita, kiai kita, Abah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang apa itu cahaya Al-Quran. Semoga dapat kami sebagai murid-murid panjenengan bisa mengamalkan apa-apa yang baru saja antum sampaikan, panjenengan sampaikan, supaya kita mendapatkan cahaya yang kita gunakan cahaya tersebut untuk menuntun kita dalam menjalani aktivitas, menjalani kehidupan kita selama di dunia ini, untuk bekal kita menuju hari yang sangat berat, hari yang sangat luar biasa, yaitu hari kiamat. Dan kalau bisa saya tadi ambil beberapa poin yang dari Kiai sampaikan tadi, ada nur Al-Quran itu apa saja. Yang pertama ada 5 ya tadi. Yang pertama ada nur adab, bagaimana kita harus menjaga adab kita bersama Quran. Mungkin ini hal yang kadang-kadang kita lalaikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga yang kedua ada nur istifadah, ini sangat luar biasa juga. Tadi Ustaz Rian sangat luar biasa tadi. Kalau kita ingin merespon tadi, bagaimana para ulama kita, juga Mas Hamas tadi, bagaimana para ulama kita itu, bagaimana mereka bisa mengambil
dari sepotong ayat untuk menjadi cahaya mereka. Cahaya beristifadah dengan Al-Qur'annya itu. Tadi kan yang disebutkan oleh kiai kita, guru kita adalah ayat tentang waris, Ustaz ya. Iya. Ayat tentang waris, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah Ta'ala mewasiatkan untuk kalian bahwasanya laki-laki itu jatahnya laki-laki lidzakari mithlu hadzil untsayain, seperti jatahnya dua perempuan. Ternyata dari ayat waris bisa keluar Kesehatan gitu. Kesehatan. Sampai Bisa biologis, diambil. Iya, sampai biologis. Vitaminnya. Ini subhanallah luar biasa. Kalau hal tersebut tidak diberikan cahaya, orang tersebut atau ulama tersebut tidak beri cahaya, tidak tahu, Ustaz. Iya, terkunci di ayat waris saja ya. Iya, Padahal iya. ini ayat luar biasa Iya. ya. Kalau kita masih mikirnya ini ayat waris, kita gunakan untuk dalil waris. Iya. Gitu kan, Ustaz. Tapi memang sebetulnya cahaya Quran itu, karena orang yang memiliki cahaya itu akan melihat apa yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki cahaya. Masya Allah. Contohnya ketika saya punya lilin, antum nggak punya lilin, atau orang lain nggak punya lilin, saya akan tahu, oh ini ada emas, oh ini ada mutiara, yang lain nggak lihat. Iya. Inilah pentingnya tadi yang ditutup oleh kiai kita dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura. Iya. Kemudian yang kedua tadi ada nur fi alamil barzah. Ini sangat yang Ketiga. penting kita, karena cahaya untuk alam barzah kita, untuk setelah kita meninggal. Dan alam barzah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan suatu ketika Utsman bin Affan bersama para teman-teman, para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika melewati kuburan, tetapi ketika disebutkan tentang surga dan neraka engkau tidak menangis? Utsman mengatakan, karena al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah awal rumah dari rumah-rumah akhirat. Belum belum akhir itu menuliskan. masih awal. Iya, Sob. Jadi sangat penting sekali supaya Quran itu menjadi nur fil barzah, cahaya di barzah. Kemudian yang keempat tadi belum nur fi syifa, untuk menjaga kesehatan kita. Ini adalah tadi yang hadis pertama saya sebutkan tentang apakah sehat tubuh kita. Salah satunya dengan Al-Quran itu kita akan bisa menjaga kesehatan kita. Insya Allah. Berarti gini, Mas Hamas juga, ini Mas Hamas kan hafidh juga, Masya Allah, interaksi pasti lebih banyak dengan Al-Quran. Maka aslinya berarti orang yang hafidh itu, Ustaz, aslinya lebih sehat ketimbang yang tidak hafidh. Iya. Harusnya seperti itu ya, karena mereka lebih banyak membaca Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah syifa. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang kelima, untuk wiqayah, Waalaikumsalam warahmatullahi keselamatan kita. Dan Masya Allah, syukran katsiran, kita haturkan agungi sembah nuwun dumateng kiai kita, guru kita Kiai Abdul Qayyum Mansur, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Nih, kalau komentar antum setelah mendengar ini, bagaimana, Ustaz Yan? Ya, Ustaz, ini saya dari tadi berpikir tentang nur, tentang Allah menggambarkan Allah itu sendiri cahaya. Kemudian Al-Quran menggambarkan bahwa Rasulullah SAW cahaya, dan Al-Quran itu juga adalah cahaya. Memang dalam hidup ini kita ada ini, saat ini saya menggambarkan ke realita ya. Ada mata dan ada cahaya. Setajam apapun mata kita, kalau nggak ada cahaya itu nggak ada fungsinya mata. Mungkin sama, Ustaz, sama dengan akal. Kita punya akal, logika, Allah titipkan itu kecerdasan buat kita. Tapi secerdas apapun kita, jika tidak dipandu oleh Quran, kecerdasannya kan stuck di satu titik. Saya lihat itu. Mata kita mungkin kita gali, kalau Al-Quran disebut cahaya, kita gali Al-Quran sedikit, kita dapat cahaya redup. Bisa melihat meraba-raba. Digali lagi, maka mata kita akan lebih, mata yang tajam tadi akan lebih terang lagi. Jadi ketika mata yang jernih bertemu dengan cahaya yang utuh, itu kita bisa melihat apapun, bisa melihat apapun. Dan ini yang membuat saya melihat ulama-ulama dahulu itu seperti ketika mereka beraktivitas seperti dibimbing oleh wahyu yang luar biasa, dibimbing oleh ilham, dibimbing oleh hal-hal yang, sebagai contoh, Ustaz, saya baca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ternyata syarah dari kitab Manazilus Sa'irin. Ini kitabnya 3080 halaman. Madarijus Salikin ini 3080 halaman syarah dari Manazilus Sa'irin, dan Manazilus Sa'irin cuma mensyarah satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin syarah Manazilus Sa'irin menjelaskan, yufassir ayat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3080 halaman. Dulu saya waktu zaman kuliah saya suka baca buku-buku building human capacity lah, membangun ini lah, motivasi lah gitu. Nah, di buku itu disebutkan bahwa beberapa hal dan tentang visi atau tentang intention, tentang niat. Dia bilang kalau niat kita tinggi, maka semua masalah itu niat kita kuat, masalah visi kita kuat, masalah itu nggak akan jadi masalah. Cuman saya stuck ketika dia ngomong niat, cuman stuck di satu titik. Niat visi yang besar itu apa? Karena Barat stuck dengan hal mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat. Jadi stuck pada satu hal yang itu mungkin harta, pride, kesehatan, atau yang paling bagus itu masa depan yang lebih baik. Itu aja. Tapi itu saya pikir nggak kuat. Nah, saya baca bukunya Ibnul Qayyim pertengahan pandemi kemarin, dengan banyak waktu senggang gitu. Baca Madarijus Salikin, ternyata beliau sebelum ada tema itu, beliau 800 tahun yang lalu itu sudah membahas itu ternyata. Sampai beliau menggambarkan bahwa visi itu seperti burung terbang. Jadi bird's view gitu, burung terbang. Kalau kita naik pesawat, terbang semakin tinggi, itu rumah-rumah itu kelihatannya lucu, imut-imut. Dari pesawat kita lihat lucu, imut, bagus, semuanya indah. Bahkan hutan yang ditebang pun menyedihkan, tapi jadi imut jadi kelihatannya. Ada banjir pun itu jadi imut. Dan ketika kita terbangnya rendah, itu akan jadi gede, akan kelihatan masalah. Wah, ini ternyata rumahnya retak nih, makin rendah lagi ternyata lihat pintunya sumbing lah, kemudian bangkunya kurang, ini jadi banyak masalah kecil. Dia mengatakan visi itu sama seperti burung yang terbang. Semakin tinggi visi itu, maka masalah besar di bumi ini akan terlihat makin kecil. Dan itu dibimbing oleh satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kecerdasan manusia ketemu dengan nurnya Quran. Ini Masya Allah, ini dua hal yang sangat luar biasa. Saya dari tadi tuh berpikir seperti ada lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki dua porsi perempuan. Saya dari dulu berpikir ini waris. Ternyata enggak. Mungkin kita bisa menguji di cara pendidikan, cara komunikasi, kemudian cara kesehatan itu tadi ya, cara kesehatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Luar biasa. Memang kita butuh senantiasa berdoa minta cahaya Allah Ta'ala untuk diberikan kepada kita. Sekarang kita ingin coba mendengar dari sahabat kita, Mas Hamas, bagaimana pengalaman selama berinteraksi dengan Quran, bagaimana bisa mendapatkan cahaya Quran itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol Mas Hamas, silakan. Saya jadi ingat ceritanya Ustadz Joy tadi. Bagaimana seandainya kita hidup di dunia ini gak ada cahaya, gak ada lampu, gak ada sesuatu yang menerangi kita, itu pasti akan sulit, Ustadz. Mau makan sulit, mau beraktivitas sulit, mau kemana-mana sulit. Makanya dari situ saya ngelihat betapa rahimnya Allah, betapa cintanya Allah sama kita. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangi kita. Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatil liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Surat Al-Hadid ayat 9. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi betapa sayangnya Allah sama kita. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan hidup dalam dunia yang fana ini, gak ada tujuan, gak tahu arah mau kemana. Tapi Allah turunkan Al-Quran lewat Rasulullah SAW untuk menerangi kita, membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa ya Ustadz, Masya Allahnya itu dalam kehidupan sehari-hari saya Allah izinkan untuk mengalami yang namanya apa? Mungkin itu adalah keberkahan Al-Quran gitu. Jadi setelah misalnya ketika beraktivitas, kemudian di sela-sela waktu saya sempatkan untuk membaca Al-Quran, itu rasanya jauh lebih tenang. Masya Allah. Rasanya ketika ada sebuah permasalahan yang datang atau rintangan gitu ya, itu jadi lebih tenang untuk menghadapinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau mungkin teman-teman atau para sahabat Quran yang dalam kehidupannya, dalam beraktivitas, mungkin bisa setelah ini dicoba atau disempatkan untuk setiap harinya membaca Quran atau mentadaburi Quran, menghafal Quran berapa menit aja.
Yang penting istiqomah, insya Allah nanti teman-teman pasti akan menemukan yang namanya keberkahan Quran itu. Masya Allah, syukron. Terima kasih Mas Hamas atas pengalamannya, atas nasihatnya buat kita yang sangat bermanfaat insya Allah kepada juga para sahabat dan para pemirsa. Karena memang tadi yang ayat antum bacakan tadi Pak Hamas di surat An-Nur tadi, Allah Ta'ala mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapapun yang tidak Allah jadikan untuk dia itu ada nur, cahaya, maka dia tidak akan punya cahaya. Maka kita yang pertama tadi selalu minta kepada Allah Ta'ala, dan juga tadi Mas Hamas menceritakan tentang supaya terus berinteraksi dengan Quran, supaya masalah-masalah kita cepat selesai, dimudahkan Allah Ta'ala. Para ulama juga menasihati fa biqadri qiraatika lil Quran sayashulu amruka, sebanding dengan berapa banyak kalian membaca Al-Quran, maka sebanyak itulah kemudahan hal-hal yang atau perkara-perkara atau masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi semakin kita banyak baca Quran, insya Allah segala perkara, segala masalah akan lebih mudah. Mungkin itu aja buat sahabat Quran dimanapun berada. Dan saya juga mau ngucapin jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Joy, Ustadz Rian, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, dan juga teman-teman dari Quran Fest semuanya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak. Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak Mas Hamas. Ini saya senang sekali berada di lingkungan orang yang mencintai Quran, dan semoga berharap dengan kebaikan itu Allah perbaiki diri kita dan Allah perbaiki keluarga dan anak keturunan kita. Dan seperti satu poin menarik tadi disampaikan oleh Kiai Qayyum itu adalah bahwa dengan kita menjaga Al-Quran, maka nanti Al-Quran menjaga kita. Kita mungkin Hamas menyampaikan bahwa kita biasakan satu lembar, atau mungkin nggak bisa satu lembar, ya udah setengah halaman. Kemudian mungkin Allah mudahkan kita untuk baca 1 halaman per hari, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz per hari, dan seterusnya. Dan Allah mudahkan kita menghafal dan memahaminya. Dan semoga seterusnya, awalnya kita mulai berusaha, dan itu berat, mulai berusaha menjaga Quran, dan kedepannya Quran yang menjaga kita dari maksiat, menjaga kita dari waktu yang tersia-sia, menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga Al-Quran di akhirat kelak menjadi syafaat buat kita juga. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan sebelum kita tutup, buat teman-teman stay tune di Instagramnya Quran Fest dan Instagramnya kursihikmah.id. Kita ada beberapa informasi, dan insya Allah nanti ada quiz-quiz untuk menyemarakan kegiatan ini. Dan quiz itu hadiahnya sudah dipersiapkan oleh sponsor kita, itu Rumah Kisah dan Studio Garis 10 Recode Series. Alhamdulillah kita pakai ruangan ini, ruangan studionya teman-teman dari Rumah Kisah, Studio Garis 10 dari Recode Series. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan cek di Instagram kita Quran Fest dan kursihikmah.id. Dan demikian kita sudah tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak, salam ta'zim kami kepada guru kita bersama, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk ilmu beliau, usia beliau, aktivitas beliau. Allah berikan kesehatan untuk beliau, untuk kebaikan untuk anak keturunan beliau, kegiatan aktivitas pendidikan yang beliau pimpin, dan semoga keberkahannya juga untuk kita bersama. Amin. Dan terakhir, setelah kita mengilmui, maka harus ada amal mengiringi ilmu itu, karena ilmu menunggu pada amal. Kita tidak mengkoleksi ilmu, tidak ada gunanya mengkoleksi ilmu, sudah ada di Wikipedia, Google, buku, dan lain sebagainya. Ilmu itu adalah ilmu, dapat sedikit nggak apa-apa, kita amalkan, dan semoga yang diamalkan sedikit Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu berikutnya. Dan kita sudahi. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Quran Fest, The Next Level of Hijrah, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.